68% penduduk Indonesia adalah penduduk berusia produktif. Artinya, generasinya generasi muda. Pemikirannya didominasi pemikiran anak-anak muda. Dan semangatnya juga didominasi semangat anak-anak muda. Dan di dalam peradaban sebuah negara, di dalam peradaban sebuah bangsa, ini terjadi hanya satu kali dalam peradaban sebuah bangsa. Oleh sebab itu, saya senang Partai Golkar sebagai salah satu partai besar Indonesia kelihatannya memiliki kepekaan terhadap hal ini. Dan telah berhasil melakukan kaderisasi dan regenerasi sehingga banyak yang muda-muda itu hadir di Golkar. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini kita sudah memasuki tahun politik, tahun pemilu. Dan saya ingin kita semuanya memiliki pandangan yang sama. Memiliki pandangan yang sama. Bahwa dalam demokrasi yang namanya kompetisi politik itu biasa, itu wajar. Keinginan untuk menang itu juga boleh-boleh saja, itu juga wajar. Bertanding untuk menang itu juga hal yang sangat wajar. Tetapi yang harus tetap kita tunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas. Demokrasi yang tidak memecah belah, demokrasi yang tidak saling menjelekkan dan saling menfitnah. Demokrasi yang ingin kita bangun adalah demokrasi yang membangun, yang menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah bangsa, yang menghasilkan strategi untuk kemajuan bangsa. Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan karena nanti kemana-mana. Dan ingat, mulai dari sekarang yang kita pegang betul, nanti jika menang, jangan jumawa. Jika kalah juga jangan murka. Setelah berkompetisi, saya setuju tadi Pak Prabowo, bersatu kembali, rukun kembali. Ini adalah pertandingan antar anggota keluarga sendiri, antar sesama anak bangsa, yang sama-sama ingin membangun negara kita, Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-59, Dirgahayu Partai Golkar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, dan terlalu banyak sinetronnya. Semestinya pertarungannya itu adalah tentang gagasan, bukan tentang perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera
untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Cuplikan video tadi adalah pidato dari Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo di acara ulang tahun Partai Golkar yang ke-59. Dirgahayu untuk Partai Golkar yang ke-59. Saudara, ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo tadi, dan saya berharap bahwa apa yang diucapkan oleh beliau bisa kita dengar, bisa kita resapi, dan bisa kita renungkan bersama-sama, bahwa Partai Golkar sudah berhasil untuk melakukan kaderisasi dan regenerasi untuk orang-orang muda. Atau dengan kata lain, bahwa Partai Golkar ini memang sudah mengikuti perkembangan zaman hari ini. Lalu poin penting lainnya yang ditegaskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, beliau meminta kepada kita agar kita bisa membangun demokrasi yang berkualitas. Kita tidak membangun demokrasi untuk memecah belah. Kita pun harus bisa membangun demokrasi yang membangun dan demokrasi yang tidak baperan. Karena beliau menilai bahwa ada 68% negara Kesatuan Republik Indonesia ini didominasi oleh usia-usia yang produktif atau usia-usia muda. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya berharap bahwa pidato singkat yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini tidak membuat pihak lain menjadi tersindir atau baperan. Apalagi di tahun politik seperti ini, saya sangat yakin dan percaya bahwa para pengamat politik, netizen itu selalu cerdas, selalu merespon setiap kata demi kata, kalimat demi kalimat, apalagi hal itu disampaikan oleh seorang kepala negara seperti Bapak Presiden Joko Widodo. Saya sangat yakin mungkin hari ini atau besok pasti akan ada banyak sekali video yang berseliweran di media sosial yang menanggapi pidato dari Bapak Presiden Joko Widodo ini. Pesan penting yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato singkat tadi, bahwa mari kita menjaga kondusivitas, kita menjaga kenyamanan, kedamaian, kesejukan, ketentraman dalam pesta demokrasi di tahun 2024 nanti. Saya berharap bahwa tidak akan ada pertumpahan darah, tidak akan ada permusuhan, tetapi yang kita bangun adalah rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan dalam pesta demokrasi ini. Kata pesta menunjukkan atau menegaskan bahwa kita harus ceria. Kita tidak boleh murung, kita harus membawanya dengan suasana bahagia. Sehingga harapan besar saya mengajak pemirsa sekalian bahwa mari kita sukseskan pesta demokrasi di tahun 2024 nanti, tepatnya di tanggal 14 Februari 2024 dengan suasana-suasana yang akrab, suasana persaudaraan, suasana kekeluargaan, agar benar-benar menunjukkan bahwa di pemilu 2024 itu suasana kita dalam keadaan bahagia selalu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan saya ingin menyajikan cuplikan-cuplikan video karena saya masih menemukan hal-hal yang berkaitan dengan Bapak Presiden Joko Widodo, di mana ada sebagian netizen yang masih berkomentar tentang Bapak Presiden Joko Widodo, dan juga ada dari elit-elit partai, dari pengamat politik yang masih berkomentar soal polemik yang terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia ini kurang lebih sudah 1 bulan terakhir ini.
semenjak dari Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dari Bapak Prabowo Subianto, sehingga kita mendengar ada yang namanya dinasti politik atau politik dinasti, lalu Mahkamah Konstitusi dijadikan mahkamah keluarga, dan hari ini tanggal 7 November 2023 kita akan mendengarkan bersama-sama keputusan yang disampaikan oleh MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Semoga hari ini kita bisa mendapatkan berita, karena saya belum tahu pasti di jam berapa keputusan itu akan dilakukan. Tapi untuk sementara saya akan sajikan cuplikan-cuplikan video berkaitan dengan komentar dari netizen terhadap Bapak Presiden Joko Widodo. Mari kita simak bersama-sama. Untuk Pak Jokowi, Pak, ingat, kekuasaan itu nikmatnya cuma sesaat. Ingat Pak, jangan pernah kecewakan hati rakyat. Jangan pernah khianati kepercayaan rakyat yang sudah diberikan kepada Bapak. Apabila hati rakyat itu kecewa, maka tangan Allah lah yang akan bertindak. Sekali lagi Nyai katakan, jangan khianati kepercayaan rakyat yang selama ini sangat tulus membela Bapak, mendukung Bapak. Kekuasaan itu cuma nikmatnya sesaat. Tidak ada yang abadi di atas dunia ini. Wali kota yang logis saja lah. Pak D, apa kabar? Semoga Pak D sehat selalu. Pak D, saya adalah salah satu rakyat Indonesia yang mendukung dan bangga dengan Pak D sampai saat ini, Pak D ya. Tapi ada sesuatu yang membuat saya tidak mengerti dengan Pak D sekarang ini. Ada apa Pak D kok tidak konsisten untuk melarang Gibran untuk jadi wapres? Karena Pak D mengatakan itu tidak logis, umur masih kecil, pengalaman belum ada. Kenapa Pak D? Kenapa Pak D lebih percaya dengan Prabowo dan Gibran daripada dengan Mahfud MD dan Ganjar Pranowo, Pak D? Apa kelebihan Gibran sama Prabowo dibandingin dengan Mahfud dan Ganjar Pranowo, Pak D? Track record apa yang membuat Pak D lebih percaya dengan Prabowo daripada dengan Ganjar Pranowo, Pak D? Prabowo track recordnya jelas, Pak D, bagian dari order baru, pernah dipecat dari militer karena kasus HAM. Tahun 1998 adalah sangat mengerikan, Pak D. Apakah Pak D sudah lupa? Dan dibanding dengan Ganjar Pranowo, Pak D, yang sudah berpengalaman jadi gubernur 10 tahun di Provinsi Jawa Tengah dan sudah membuktikan hasilnya. Kenapa Pak D lebih percaya dengan Prabowo daripada Ganjar, Pak D? Ganjar jelas anti korupsi. Tapi Prabowo, Pak D tahu sendirilah harta kekayaan dari mana bisa didapatkan oleh Prabowo. Karena bagian daripada order baru, Pak D. Kenapa Pak D lebih percaya dengan Gibran daripada dengan Mahfud? Pak D, kenapa? Apa? Mahfud jelas, Pak D, udah berpengalaman jadi menteri, jadi ketua MK. Sudahlah, sudah di atas langit istilahnya pengalaman Mahfud untuk bisa mengelola bangsa ini dengan benar. Daripada dengan Gibran, Pak D, yang kamu bilang sendiri Gibran belum punya pengalaman. Ada apa, Pak D? Dengan Pak D itu ada apa? Apakah Pak D lebih percaya dengan Prabowo dan Gibran untuk mengelola bangsa sebesar ini daripada dengan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Pak D? Please, Pak D, ada apa dengan Pak D? Saya dulu memilih Pak D karena bukan wajah Pak D yang deso ataupun ganteng, bukan itu, Pak D. Karena saya milih dengan logika saya, dengan analisa dan nalar saya, Pak D. Bahwa saya yakin Pak D itu orang yang tepat. Track recordnya jelas, orangnya humble, bisa dilihat dari arah wajahnya Pak D waktu itu. Tapi kenapa Pak D sekarang Pak D berubah, Pak D?
Saya ingin sebenarnya nanti bercerita dengan anak cucu saya Pak Ade bahwa saya sudah punya presiden yang bagus. Legasinya banyak untuk bangsa ini. Tanpa kata tapi. Tapi sekarang susah Pak Ade. Kalau saya cerita dengan anak cucu saya akan cerita dulu bapak, kakek punya presiden yang sangat bagus mengelola bangsa ini. Tapi sayangnya di akhir jabatannya ada sesuatu yang kurang elok karena mendorong anaknya yang memang secara logika belum mampu, belum bisa dipercaya untuk mengelola bangsa ini menjadi wapres dengan mengangkangi konstitusi. Pak D, sayang sekali Pak D. Sayang sekali Pak D. Karena nilai setitik rusak susu sebelahnya. Sekarang kalau saya melihat Pak D, ada perasaan yang berkurang dengan rasa bangga saya Pak D. Dulu kalau saya melihat TikTok Pak D dikerumunin oleh warga masyarakat yang dengan tulus ikhlas menyambut Pak D. Karena mereka bangga dengan Pak D. Tapi sekarang ada perasaan yang berkurang dengan diri saya Pak D. Karena itu Pak D. Karena kenapa kamu dorong anak Pak D untuk menjadi ketua umum partai baru 2 hari jadi anggota, jadi ketua umum. Kenapa dorong anak Pak D yang belum cukup pengalaman untuk jadi wapres Pak D? Apakah Pak D tidak percaya dengan pengganti Pak D? Pak D, saya harapkan Pak D bisa berubah. Masih ada waktu 1 tahun untuk bisa memperbaiki ini semua Pak D. Dulu Pak D pernah cerita bahwa saya akan mengorbankan reputasi politik saya demi keselamatan bangsa dan negara ini, demi keselamatan rakyat waktu COVID. Saya masih ingat Pak D. Apakah Pak D mengorbankan reputasi Pak D seperti ini karena negara dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan? Apakah Pak D tidak percaya dengan Ganjar dan Mahfud MD Pak D? Sehingga Pak D mengorbankan reputasi Pak D yang sudah dibangun selama 9 tahun. Pak D, saya ingin Pak D mengakhiri jabatan Pak D dengan yang baik, dengan yang husnul khotimah. Masih ada waktu Pak D buat saya menjadi bangga lagi dengan Pak D. Itu pesan saya dari rakyatmu Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini yang ramai dibicarakan teman-teman, waktu Pak Jokowi memberi pengarahan kepada pejabat sementara gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia, ratusan loh jumlahnya ya. Nah, di situ Pak Jokowi itu dengan tegas bilang, ya, pokoknya kalian harus netral. Jadi para pegawai negeri itu juga polisi dan juga tentara harus netral. Keren kan? Nah, tapi teman-teman bertanya pada saya, Mas, beneran tuh gimana kita mau percaya? Cuman gini Mas katanya ya, gimana kalau antara perkataan dan perbuatan tuh nggak sinkron gitu? Terus kedua, janji tinggal janji tapi berlalu begitu aja tanpa bukti. Nah gitu deh, ini contohnya ya Mas gitu. Mereka bilang begini ya, ingat gak katanya waktu itu kan ada mobil SMK yang kita tunggu-tunggu menjadi kebanggaan mobil Indonesia. Sampai hari ini gak pernah kita lihat di jalan tuh, kemana tuh? Nah menanggapi itu saya juga memang prihatin ya. Karena apa? Karena saya juga bicara sama Pak Sukyat, itu Pak Sukyat itu justru perencananya ya, perancangnya. Nah dia itu sekarang kondisinya ya kasihan, karena apa? Nunggu duitnya yang nggak pernah datang-datang gitu, ratusan miliar katanya ya. Dah semuanya gone gitu. Nah yang kedua, dulu masih ingat kan waktu pertama, wah kita semua antusias deh ya. Apa? Karena katanya Trisakti, Nawacita, revolusi mental, wah keren tuh ya. Tapi apa yang terjadi? Di mana Trisaktinya? Gimana nawacitanya? Apalagi revolusi mentalnya? Nah, sekarang ini justru bangunan yang terkuat di penyelenggaraan negara adalah bangunan korupsi. Makanya seperti Lord Acton bilang ya,
power tend to corrupt, and absolute power corrupt absolutely. Jadi kekuasaan itu memang tendensinya ada korupsi ya, tendensinya berkorupsi gitu ya. Tapi absolut, kekuasaannya absolut, itu korupsinya juga absolut. Nah, yang terjadi sekarang karena begitulah ya. Itu yang dikomplainkan teman-teman kepada saya. Ya memang susah ya, karena apa? Contohnya juga, aduh saya masih ingat juga itu ya. Anak-anak saya tidak akan masuk politik ya. Nggak taunya anak-anaknya bukan nambahkan bahan mantunya juga jadi wali kota, Gibran wali kota, Kaisang juga baru-baru ini dalam jangka waktu tidak cukup lama langsung jadi ketua umum PSI. Nah, yang begini ini, jadi gimana kalau mamanya hal seperti itu terjadi dan rakyat tidak percaya? Nah, yang terakhir ini ya mengenai apa ini, paman ya, sama anaknya. Bagaimana sang paman pasang badan ya supaya Gibran bisa jadi cawapres, ditabrak konstitusi, ketok palu, pokoknya jadi. Nah, hal seperti itu juga waktu ditanyakan Pak Jokowi seolah tidak tahu ya. Nah, itu kan Gibran sudah besar. Aduh, gimana ya? Saya juga bingung. Kenapa? Rakyatnya nggak bodoh. Masa sih? Nah, makanya pertanyaannya kemudian, loh, netral nih Pak Jokowi atau malah sentral? Nah, karena sejak dia cawe-cawe itu sampai family name-nya Pak Jokowi diganti Jokowi cawe-cawe, kan itu kan aduh, kan enggak enak presiden saya kita dilecehkan seperti itu. Nah, kalau nanti publik sudah tidak percaya, mau gimana ini semua? Yang terancam adalah krisis kepimpinan nasional. Nah, makanya gini deh, untuk tahu ya zakat moral itu seperti apa. Nah, kita dengarkan dulu nih ya pidato dari Perdana Menteri Singapura. Baguslah buat perbandingannya. Nah, kira-kira begitulah arahan dari seorang pemimpin. First of all, they have to be honest. The politics have to be honest. The people have to be clean and honest also. If you are not honest, if you are not clean, if you have a black mark, whether people know it or not, please stay out of politics. So we need honest politicians, and we also need voters who can tell the difference between people who are honest and people who are not. Say, reputation is temporary, but character is permanent. Kita dengarkan tadi, ya begitulah seharusnya. Ya, tapi udahlah. Kita tetap harus optimis, kita jaga negeri ini jangan sampai ya pemilu nanti tangan-tangan kekuasaan yang kotor akan mempengaruhi angka-angka dari hasil pemilu yang akan datang. Kita civil society ya guru besar, dosen, para akademisi, para profesional ya, buruh, tani, nelayan dan pekerja, juga mahasiswa, ayo kita sama-sama kita awasi jalannya pemilu agar tangan-tangan kekuasaan tidak merusak bangunan demokrasi yang sudah kita perjuangkan selama ini. Tetap semangat, merdeka! Semua media asing itu mengatakan, katakanlah misalnya Times, Jokowi was a beacon of hope. Dulunya harapan, sekarang menjungkalkan demokrasi. Ini bukan kita yang ngomong, ini media asing. Kalau kemudian ada apa yang disebut sebagai serangan, itu bukan serangan. Itu adalah nalar waras kita yang merasa demokrasi sedang ada dalam bahaya. Bagaimana kita bisa menyebut misalnya ketika Gusmus, Kiai Haji Mustafa Bisri, ulama besar yang budayawan mengatakan ada republik rasa kerajaan. Masa itu serangan? Masa Gusmus nyerang? Apa motifnya? Memang beliau mau maju, mau jadi wakil presiden atau mau menjadi one team press? Kan enggak gitu. Kemudian misalnya Pak Gunawan Muhammad, Pak Butet Kertarjasa yang sama sekali tidak pernah tergiur dengan kekuasaan dalam bentuk apapun. Itu adalah bagian dari seorang budayawan yang sudah menyampaikan keresahannya, berarti ada masalah serius dalam demokrasi kita. Dan ini yang sedang dicoba koreksi oleh semua orang. Itu bukan serangan sama dan sekali. tidak sesederhana yang namanya jangan bilang itu, Gibran jangan maju gitu. Iya, yang namanya serangan itu Israel ke Palestina itu serangan. Tapi kalau ini sama sekali bukan serangan. Ini itu adalah upaya kita untuk menjaga nalar waras kita dalam demokrasi yang diperjuangkan dengan pengorbanan darah dan air mata di tahun 98 yang saya juga berdiri tegak di sana. Dikatakan seakan-akan
Baik, dampaknya apa nih buat PDIP? Kan tadi ada penggerogotan desain upaya penggerogotan dari dalam. Apakah kemudian bisa juga menggerogoti suara PDIP ini kemudian dengan hengkangnya keluarga Jokowi ini, Bang Komar? Saya kira tidak. PDI Perjuangan ini besar dulu baru Jokowi datang, bukan Jokowi datang baru membesarkan PDI Perjuangan. Jadi jangan kita balik-balik itu. Partai ini lahir dari sebuah perjalanan sejarah yang panjang. Dari suka duka, darah air mata manusia. Baru lahir kemudian kokoh seperti hari ini. Dan partai ini yang membawa Jokowi dari kecil, yang orang tidak kenal di Solo sana, kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia, kemudian berbalik lagi kepada meninggalkan PDI Perjuangan. Jadi jangan dibalik-balik ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan terkait apa yang disampaikan oleh Jokowi yang mengatakan bahwa itu kehendak rakyat, itu pilihan rakyat, yang menentukan itu rakyat. Anda bisa bicara seperti itu setelah Anda menjadi presiden untuk yang kedua kalinya, yang sudah dipastikan lagi sampai tidak bisa lagi untuk jadi calon presiden berikutnya. Bapak Jokowi yang terhormat, perlu Anda camkan, perlu sebek ke belakang sejarah, bahwa bagaimana Anda untuk menjadi wali kota Solo, menjadi calon wali kota Solo, Anda juga ada sejarah di situ. Anda mencari partai-partai, semuanya menolak. Akhirnya Ketua DPC PD Perjuangan Solo, Mas F.X. Rudi, itu mengajak Anda untuk menjadi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo, dan Anda oleh F.X. Rudi yang dijadikan wali kota. Artinya apa? Anda yang butuh PD Perjuangan saat itu. Kalau Anda sekarang mengatakan bahwa itu kehendak rakyat tanpa dicalonkan oleh partai, Anda tidak akan dipilih oleh rakyat. Saat ini Anda telah menyakiti hati Ketua Umum Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Padahal perlu Anda ketahui, sejak Anda menjadi calon wali kota Solo, ibarat makan, makanan sudah ada di meja. Tidak perlu perjuangan, tidak perlu tumpahan darah, tidak perlu tetesan air mata dan tetesan keringat, sehingga Anda dicalonkan menjadi calon wali kota Solo, di mana Solo adalah kandangnya banteng. Maka Anda terpilih sebagai wali kota Solo. Ibu Megawati begitu sayang kepada Anda, dan Ibu Mega juga melihat potensi-potensi yang ada di diri Anda, sehingga Anda dicalonkan menjadi gubernur DKI Jakarta. Dan Ibu Mega juga melihat ada aura yang sangat bagus di wajah Anda untuk ditampilkan sebagai calon presiden. Ibu Megawati mengalah demi dirinya sendiri, mengalah diberikan kepada Anda sebagai calon presiden di 2014. Dan juga Ibu Megawati memberikan kesempatan kembali kepada Anda menjadi calon presiden yang kedua di 2019. Tapi sekarang Anda melakukan seperti itu kepada Ibu Megawati. Saya sengaja pakai baju ini. Ini baju Promex 96, di mana baju ini penuh dengan sejarah. Banteng Cakralingga. Ini dibuat di tahun 96, di mana masa-masa perjuangan butuh keringat, tetesan air mata dan tetesan darah.
dan kami tidak pernah minta jabatan apapun. Tapi Anda, demi anak Anda sendiri, Anda rela berkhianat kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Anda menyakiti hati wanita yang sangat mencintai Anda, menyayangi Anda. Bapak Jokowi yang terhormat, ingatlah, jabatan itu tidak didapatkan secara serta-merta karena dukungan rakyat saja, tapi peran partai politik dengan mencalonkan Anda sebagai calon presiden, maka rakyat memilih Anda. Coba bisa dibayangkan bila Anda tidak diusung oleh PD Perjuangan. Ada yang mengatakan bahwa PD Perjuangan belakangan, karena mereka nggak ngerti sejarah, mereka nggak ngerti bagaimana berpartai. Juga mengatakan Ibu Megawati menyakiti Anda dengan petugas partai. Siapa yang bukan petugas partai? Baik di legislatif maupun di eksekutif, semuanya petugas partai karena berangkat dari partai. Sekarang begitu bangganya Anda dan juga istri Anda dengan dipasangkannya Gibran putra mahkota Anda dengan Prabowo Subianto. Tapi kami, kader PDI militan, PD Promek 96, tidak takut. Akan kami hadapi, dan kami yakin apa yang dipilih oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud MD adalah pasangan yang akan memenangkan pertarungan Pilpres 2024, insya Allah. Karena mereka maju dengan prosedur yang benar, tanpa akal-akalan, tanpa menabrak konstitusi yang ada. Saya sangat kecewa sekali sama Anda. Awalnya saya sangat kagum kepada Anda, tapi setelah terjadi pengkhianatan seperti ini, rasa kagum saya hilang. Ternyata di akhir jabatan Anda telah melukai hati seorang ibu yang sangat menyayangi Anda, juga keluarga Anda semuanya, baik Gibran maupun Bobi Nasution. Anda telah mengkhianati partai yang telah membesarkan nama Anda dan keluarga Anda. Saya tidak takut sama sekali. Kalau dulu 96, 97, 98 kita berhadapan dengan Orde Baru, sekarang berhadapan dengan rezim yang lebih kejam dari Orde Baru, sebuah pengkhianatan kepada partai. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi presiden. Dan saya berharap akan mengungkap ada apa di balik ini semua, sehingga Anda begitu ketakutan harus berdiri di dua kaki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Jujur saya secara pribadi sampai merinding ya mendengar komentar dari kader PDI Perjuangan kepada Bapak Presiden Joko Widodo ini. Nampaknya ada kekecewaan yang begitu luar biasa ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh kader PDIP ini kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Sampai-sampai beliau mengatakan bahwa saya tidak akan takut dengan Jokowi, lalu beliau juga mengatakan bahwa keluarga Jokowi adalah keluarga pengkhianat, dan masih banyak lagi ketika beliau menceritakan bagaimana perjuangan karir politik dari seorang Presiden Joko Widodo, mulai dari wali kota Solo sampai saat ini menjadi presiden.
karena itu semua berkat dari PDIP. Terlepas dari curahan hati yang disampaikan oleh kader PDIP ini, saya berharap bahwa kita semua bisa melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang positif untuk membangun bangsa ini. Karena bagi saya secara pribadi, tidak akan ada gunanya ketika kita membangun sebuah perselisihan atau permusuhan di antara sesama anak bangsa. Mari kita bergandeng tangan bersama-sama, kita saling support, saling mendukung agar di pemilu 2024 ini tidak ada percecokan atau tidak ada pertumpahan darah. Harapan saya di pemilu 2024 ini semuanya bisa berjalan dengan damai. Saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi bisa mengedukasi kita, bisa memberi kita motivasi yang baru untuk lebih gigih, lebih semangat lagi dalam mempelajari atau dalam mencari tahu peristiwa-peristiwa politik yang terjadi belakangan ini. Karena hampir setiap hari berita-berita yang berseliweran di media sosial itu ada banyak sekali, sehingga ada banyak informasi, ada banyak hal-hal penting yang bisa mengedukasi diri kita. Tak pernah bosan saya mengajak kepada pemirsa sekalian agar kita jangan menjadi antipatik dari politik, tetapi mari kita terlibat aktif dalam dunia politik agar kita semua sama-sama belajar, kita semua bisa mengetahui bahwa pesta demokrasi di pemilu 2024 ini adalah hajat besar kita rakyat Indonesia, dan mari kita rayakan itu dengan rasa kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan. Itu adalah harapan terbesar dari saya. Semoga saja semuanya bisa terwujud. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.